Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Iya, Bu. Baiklah semuanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya, Gi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Egi, gimana kabarnya kemarin? Katanya sakit ya? Udah sembuh? Iya, Bu. Udah ya? Sekarang udah meninggal. Iya, alhamdulillah. Di zaman pandemi ini memang harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa protokol kesehatannya pada zaman corona ini. Pertama, gunakan apa? Masker. Jangan lupa selalu cuci tangan. Dan jangan berkumpul di tempat kerumunan ya. Ya, jangan jalan-jalan ke pantai dulu ya. Ibu absen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sudah hadir semua ya? Nurbaiti ada, Nelsa ada. Ini Ibu kirimkan presensi online-nya ya di WA grupnya ya. Sebentar. Kelihatan tidak? Kelihatan. Iya. Ini ada absensi. Seperti biasa. Ini absensinya Ibu kirim ke WA grup kalian. Silakan nanti diisi absensinya ya. Ibu kirim ya. Kemarin juga Ibu udah mengirimkan bahan ajar dengan LKPD ya. Udah dipelajari kan bahan ajarnya? Ya, Bu. Udah dibaca ya? Alhamdulillah. Bu. Baiklah. Ini nanti diisi ya presensi online-nya. Ya, Bu. Gimana suara Ibu terdengar? Jelas nggak terdengarnya suara Ibu? Oke, alhamdulillah. Benar, Bu. Nah. Ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kasih tahu selama pembelajaran ini tolong videonya diaktifkan ya. Videonya diaktifkan ya. Kalau misalnya videonya tidak bisa diaktifkan, kasih tahu saja apa masalahnya ya. Dan kemudian audionya di-mute selama Ibu menjelaskan. Nanti kalau ada tanya jawab baru diaktifkan kembali ya. Kalau mau berbicara baru diaktifkan ya. Iya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita pemanasan terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang semangat, kalian harus jawab 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Seperti itu ya. Paham? Oke. Paham, Bu. Oke, kita mulai. Semangat! Semangat. Ya, agak lama ya. Terima kasih. Kemarin kita udah mempelajari tentang menyimpulkan ciri teks prosedur, menyimpulkan isi teks prosedur kan? Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa materinya? Katanya udah baca. Struktur prosedur. Struktur teks prosedur. Kalian pernah tidak melakukan suatu prosedur? Membuat atau melakukan seperti itu? Pernah tidak kalian pernah tidak buka Google, misalnya Galapedia, buka Google, kemudian cari resep masak? Pernah ya? Ya. Iya, di situ kalau di resep masak itu ada apa-apa saja ya? Apa? Bahan-bahan. Iya, ada bahan-bahan. Apa lagi? Ada alat. Apa lagi? Alat dan ada langkah, Bu. Iya, yang paling penting. Ada langkah. Iya, ada langkah-langkah itu yang penting. Kalau ada bahannya, ada alatnya, tidak ada langkah-langkahnya, gimana mau nyoba resepnya kan? Kesulitan pastinya. Oke. Pernah buat kopi? Egi pernah buat kopi?
Kalau saya buat kopi sih Bu, masukkan dulu kopi sama gulanya, terus siapkan air hangat, terus tuangkan ke dalam gelas, kemudian aduk. Selesai. Oh, selesai. Itu ya. Berarti itu ada langkah-langkah kan di situ? Iya, pasti ada. Iya, itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Ada langkah-langkah di dalam sebuah cara membuat ataupun cara melakukan. Kalau Rejel buat mie rebus gimana? Pertama-tama yang kamu lakukan apa dulu? Nyanyi-nyanyi dulu. Siapkan mangkuk Ya, disiapkan air panas. air panas. Kemudian Seduh mie dalam air panas hingga seduh. mengembang. Iya, mengembang sampai mengembang ya. Terus? Diberi bumbu-bumbu. Iya, diberi bumbu. Kemudian? Dimakan. Oh, terus dimakan, iya. Oke. Berarti dalam membuat mie rebus juga ada langkah-langkahnya kan? Iya, Bu. Iya, itu yang akan kita pelajari, yaitu tentang teks prosedur. Untuk apa sih Bu manfaat kita mempelajari teks prosedur? Udah jelas, biar mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat ataupun melakukan sesuatu. Tujuannya apa Bu? Tujuannya menjabarkan atau memberitahukan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Melakukan misalnya bermain gitar kan pasti ada caranya kan? Tidak mungkin sembarangan bermain. Kalau begitu semua orang pasti tahu main gitar. Pasti ada langkah-langkahnya, ada caranya. Itu disebut cara melakukan. Sedangkan kalau memasak itu disebut cara membuat. Membuat. Sekarang Ibu akan bukakan RPP-nya. Ini RPP yang akan kita pelajari hari ini. Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Udah, Bu. Iya. Bu. Ada Nurbaiti, itu agak bising ya? Bisa di-mute dulu tidak audionya? Iya, terima kasih. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan KD 3.6? Saya Bu. Ya, silakan Grafidia. 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Iya, baik, terima kasih. Kemudian indikator kita hari ini yang mana? Hari ini kita mempelajari yang 3.6.1. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Yaitu menelaah struktur, teks prosedur, dan ciri bagian-bagiannya. Kita hanya menelaah strukturnya saja ya pada pertemuan ini ya. Nanti yang selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, ada yang bisa bacakan Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Ya, tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui Zoom berdasarkan KD 3.6, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Terima kasih. Pertemuan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini pertama-tama nanti kalian akan menonton video, Ibu akan tampilkan 2 video, ada video membuat dan video melakukan. Kalian akan cari tahu permasalahan yang ada pada video tersebut, kemudian kalian jawab. Setelah itu nanti Ibu akan tampilkan bahan ajarnya melalui PowerPoint. Setelah itu kalian akan Ibu beri permasalahan atau tugas untuk kalian diskusikan secara berkelompok. Kita masih menggunakan kelompok yang kemarin di pertemuan yang lalu. Kemudian kalian akan berdiskusi. Setelah itu hasil diskusi harus kalian presentasikan. Perwakilan kelompoknya yang mempresentasikan. Setelah itu Ibu akan minta kelompok lain menanggapi hasil diskusi temannya. Kemudian nanti di bagian akhir akan ada yang namanya evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi menggunakan kuisis ya. Jadi siap-siap nanti. Kemudian nanti kalian akan Ibu suruh menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk KKM, pembelajaran hari ini KKM-nya 70 ya.
Jadi nanti kalau nilai kalian di bawah 70 berarti tidak tuntas. Akan Ibu beri remedial. Kalau nilainya di atas 70, alhamdulillah bagus sekali itu. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pelajaran, kalian boleh buka buku paket bahasa Indonesia-nya. Di buku paket ini ada di halaman 98. Dan boleh juga dibaca handout yang Ibu kirimkan kemarin, ringkusan materinya. Di sini ya. Ini ada, silakan dibaca. Ibu beri waktu kalian baca-baca dulu untuk struktur teks prosedur ini. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke menonton video. Ibu akan tampilkan sebuah video. Iya, udah selesai nih untuk yang cara melakukan, yaitu cara mencuci tangan. Bantal mereka, berikan mereka kuku crunch ludes mata. Ya, udah selesai. Udah disaksikan video yang pertama, yaitu tentang cara mencuci tangan kan tadi. Video yang kedua, cara apa? Video yang kedua? Mie instan. Iya, cara memasak mie instan. Apakah menurut kalian struktur dari kedua video tersebut sama? Beda. Ya, Bu. Beda ya? Beda ya. Kalau kesamaannya apa dari video 1 dan 2? Ada yang bisa Kalau jelaskan? persamaannya sih Bu, Iya. sama-sama ada langkah-langkahnya. Iya, sama-sama ada langkah-langkahnya ya. Kalau melakukan tadi ada langkah-langkah melakukan. Kalau yang memasak ada langkah-langkah cara memasak. Kalau perbedaannya apa? Kalau perbedaannya, kalau cara membuat ada bahan-bahan, Bu, sedangkan cara melakukan tidak ada. Iya, benar sekali. Kalau tadi kita lihat kan, kalau mencuci tangan tadi itu cara mencuci tangan itu kan melakukan, cara melakukan. Tidak ada bahannya kan? Sedangkan Iya. kalau Ada, Bu. yang tadi cara membuat mie instan ada bahannya. Bahannya. Iya, udah jelas perbedaannya di situ. Nah, kalau gitu ada yang bisa menyimpulkan dari kedua video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan dari kedua video tersebut? Ya. Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal. Iya. Dari buku yang saya baca, teks prosedur cara pembuat strukturnya itu judul, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan cara melakukan itu hanya judul, langkah, tujuan, langkah, dan penutup. Jadi perbedaannya di bahan dan alat, Bu. Kalau cara membuat pada strukturnya alat, bahan, ada bahan dan alat. Kalau cara melakukan tidak ada bahan dan alatnya, Bu. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Rijal. Iya, benar sekali. Kalau cara melakukan itu, dia tidak ada bahan atau alat. Dia hanya langsung ke langkah-langkah. Sedangkan kalau yang cara membuat, udah pasti ada bahan, alat, dan langkah-langkah. Apa saja sih strukturnya? Nah,
Untuk mengetahui apa saja strukturnya, Ibu akan membukakan sebuah PowerPoint, nanti kalian saksikan di situ materinya. Nanti kita akan pelajari sama-sama bagaimana struktur dari teks prosedur. Diperhatikan ya. Sudah kelihatan? Belum, dah. Sudah ya? Udah. Sudah kelihatan? Sudah. Materinya tentang teks prosedur. Peserta didik diharapkan mampu menelaah teks prosedur dan ciri-ciri bagiannya. Pernahkah kalian melakukan ini? Membuat ini? Pernah sih? Memainkan drum pernah? Menari? Pernah. Semua itu memerlukan cara dan langkah-langkah. Jadi apa saja struktur teks prosedur? Silakan Elsa dibacakan. 2 tujuan, 3 bahan dan alat, 4 tahapan atau langkah-langkah, 5 penutup. Iya, oke. Kita lanjut. Ciri-ciri bagiannya. Naila, silakan bacakan Naila. Ciri-ciri bagiannya. 1. Tujuan. Pada bagian tujuan, ciri isinya terdapat kata-kata yang dapat menarik perhatian. Iya. 2. Bahan dan alat. Pada bagian bahan dan alat, ciri isinya terdapat alat dan bahan yang dirinci sampai ukurannya akurat. 3. Langkah. Pada bagian langkah, ciri isinya disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk paragraf atau bentuk penomoran dan juga menggunakan kalimat perintah, saran, atau larangan. 4. Penutup. Pada bagian penutup, terdapat kalimat ucapan selamat atau komentar umum yang memotivasi orang lain untuk melakukannya. Iya, terima kasih Naila. Kita lanjut. Sama-sama. Oke, sekarang kita akan berlatih menelaah struktur teks prosedur. Kalian bersiap-siap bersama teman satu kelompoknya. Terima kasih dan tetap semangat ya semua. Dari PowerPoint yang udah kalian saksikan dan tampilkan tadi, ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya Bu. Ya, silakan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nafaulia. Saya ingin bertanya, tadi di buku paket halaman 93 dan di lembar LKPD cara membuat batik tulis. Baiklah, pertanyaan dari Naila tadi, Ibu ulangi lagi. Pertanyaannya adalah, ini di LKPD kan ada cara membuat batik itu. Katanya, dalam struktur kan ada tujuan, ada bahan alat, ada penutup, ada langkah, dan ada penutup. Kenapa pada teks ini tidak ada penutup katanya? Ini sampai poin 11 katanya. Tidak ada penutup ini, Bu. Kenapa katanya? Ada yang bisa jelaskan tidak? Ada yang bisa bantu Ibu jelaskan? Boleh saya jawab, Bu? Oh, boleh. Silahkan, Bang Egy. Ya. Ya, silakan. Bang Egy. Menurut saya boleh saja, cuma strukturnya jadi tidak lengkap. Kalau ingin membuat teks prosedur yang lengkap, maka harus perhatikan strukturnya. Harus ada tujuan, bahan atau alat, langkah, tahapan, dan penutup. Iya, benar sekali. Menurut saya itu, Bu. Iya, terima kasih ya Bang Egy ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada lagi yang mau? Oh iya, silakan Bang Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan jawaban Egy untuk teks prosedur cara membuat batik menurut saya. Poin 11 itu penutupnya karena sudah berfungsi mengakhiri teks prosedur tersebut, bukan lagi termasuk langkah-langkah atau tahapan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Rijal. Ibu bacakan ya yang poin 11 itu ya. Kalau menurut Egy, boleh aja Bu tidak ada penutup, tapi strukturnya tidak lengkap. Ya benar, boleh tidak ada penutup, tapi struktur dari teks prosedur itu tidak akan lengkap.
lebih baik diberi penutup. Kata Bang Rijal, katanya 11 itu udah termasuk penutup kok Bu, poinnya, bukan langkah-langkah. Ya yang 11 ini bukan langkah-langkah, kata Bang Rijal. Ini udah termasuk penutup. Kita baca ya. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik, meski agak sulit tidak ada salahnya dicoba berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang. Iya, benar kata Bang Rijal, ini udah termasuk penutup. Di poin 11 ini bukan langkah tapi penutup. Sesuai dengan ciri bagiannya di situ, memberikan motivasi, adanya ucapan selamat katanya kan. Ya, di sini pada poin 11 ini udah termasuk penutup. Bukan tidak ada penutupnya ya, ini ada penutupnya. Cuma dia dalam bentuk poin. Bagaimana? Udah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Jelas. Sekarang kalian silahkan berkelompok. Nanti diskusikan hasil kerjakan tugas kelompok sebelum Ibu buka dulu tugasnya. Ini ya di lembar LKPD-nya. Ibu juga udah ngirim ini ya di WhatsApp grupnya. Tugas kalian adalah di sini. Di LKPD itu ada 2 teks, yaitu cara membuat batik tulis dan cara mencuci tangan. Tugas kalian adalah telahlah struktur teks prosedur 1 dan 2 itu, kemudian tulislah yang mana bagian teks yang termasuk tujuan, yang termasuk bahan dan alat, dan yang termasuk langkah-langkah dan penutup. Beserta alasannya, mengapa kalian mengatakan, misalnya, oh Bu, ini adalah termasuk tujuan. Kalian harus beritahu apa alasannya kalian mengatakan bahwa itu termasuk tujuan, struktur tujuan. Paham sampai di sini? Sudah paham sampai? Paham. Iya. Paham, Bu. Kalian Ibu beri waktu diskusikan dengan teman-temannya, boleh menggunakan WA group ataupun lewat chat, lewat WA group, lewat video call, silahkan. Diskusikan apa saja struktur, mana saja struktur dari cara membuat batik tulis dan cara mencuci tangan. Ibu beri waktu ya. Nanti setelah kalian kerjakan, udah ditulis, dicatat, Ibu minta kalian kirimkan hasil kelompok kalian itu ke WA grupnya ya. Kirimkan, dipoto saja atau dalam bentuk file boleh, kalau mau dipoto juga boleh. Silakan dikirim ke grupnya. Paham? Paham. Oke, kalau begitu. Silakan didiskusikan ya. Baiklah. Waktunya udah selesai diskusi. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Saya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terbaik dari kelompok 1 akan hasil diskusi kelompok kami. Kami berdiskusi melalui WA group, yaitu teks prosedur cara membuat batik tulis. Struktur tujuan bagian teks atau paragraf. Proses pembentukan batik tulis adalah proses yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang anggun perlu kita lestarikan. Bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Alasan, karena pada bagian ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, yaitu membuat batik tulis dan motivasi cara melakukannya. Iya. Struktur bahan alat, bagian teks atau paragraf, bahan dan alat membuat batik tulis. Alat tulis yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. 2. Bentuk pola. 3. Kain mori putih atau kain sutra atau kain katun. 4. Lilin malam. 5. Kompor atau alat pemanas lilin malam. 6. Bahan pewarna kain. Alasan, karena memerinci bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan alat tulis. Struktur, tengah bagian teks atau paragraf,
pada buku paket nomor 1 sampai 10. Alasan, karena berisi urutan langkah membuat batik tulis secara rinci, bertahap, struktur penutup bagi teks atau paragraf. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik, meski agak sulit tidak. Alasan, karena merupakan berisi penegasan ulang penekanan pada motivasi. Sekian presentasi saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Nur Baiti. Iya. Assalamualaikum. Baik, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya tadi ya. Ya, kelompok mana lagi yang mau presentasi silahkan. Saya, Bu. Iya, silakan. Bang Egy, suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat, Bang. Saya Egy dari perwakilan kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Iya, silakan, Abang. Awal dari struktur. Tujuan. Pada teks prosedur 2, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan. Bang Egy, suaranya tolong kurang jelas, Bang. Nah, yaitu tangan. Apa ketahui struktur tujuan? Sudah jelas belum, Bu? Belum, coba dekat-dekat lagi. Coba didekatkan. Mungkin kejauhan kali HP-nya ya. Pakai HP kan? Ah, iya, coba. Iya, Bu. Ah, bagus. Struktur tujuan. Iya. Udah jelas, Bu? Ya, udah. Oke. Struktur tujuan. Pada teks prosedur 2, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara struktur, yaitu langkah-langkah? Pada teks prosedur 2, 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 10. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Alasan, berisi urutan langkah mencuci tangan secara rinci bertahap. Iya. Bagian struktur yaitu penutup. Pada teks prosedur 2, menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan. Mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Iya. Alasan, berisi penegasan ulang dan penekanan pada keuntungan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sekian dari diskusi kelompok kami, Bu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, Bu. Ya, silakan, Nilsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelsa dari kelompok 3. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1 dan 2. Ya, jawaban hasil diskusi dari kedua kelompok menurut saya sudah sangat tepat, Bu, untuk menentukan strukturnya. Jawaban dari kelompok kami juga sudah sama. Mungkin perbedaan hanya ada pada alasannya saja, Bu. Misalnya, alasan mengapa bagian tersebut dikatakan sebagai struktur tujuan. Kalau jawaban kelompok kami sudah sangat jelas sesuai dengan ciri bagian struktur tujuan, yaitu menjelaskan tujuan dibuatnya teks prosedur. Sekian tanggapan dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tepuk tangan dulu buat kelompok 1, kelompok 2, dan yang menanggapi tadi. Bagus sekali, mantap sekali. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok Nelsa tadi berapa, Nelsa? 3, Bu. Iya, kelompok 3 ya. Udah bagus sekali untuk menjawab materinya. Hasil diskusinya sudah sangat keren dan sangat bagus sekali. Pertahankan sampai nanti di pelajaran berikutnya. Nilainya itu pun udah tinggi-tinggi itu, keren sekali. Untuk kelompok 1 udah bagus, udah benar semua jawabannya. Untuk kelompok 2 juga udah benar semua jawabannya. Kelompok 3 juga. Yang menanggapi tadi juga udah bagus sekali. Ibu beri plus buat kalian semua. Oke. Jadi untuk pertemuan ini kita akan, karena pertemuan ini sudah selesai, diskusi kelompoknya juga sudah selesai, permasalahannya sudah terpecahkan, kita akan lanjut ke evaluasi. Kita akan evaluasi menggunakan kuis. Ibu akan kirim link kuisnya di WA group ya. Ada 10 soal pilihan ganda. Ini Ibu kirim. Ini ya. Bisa link Ibu kirim ke WA grupnya. Oke, silakan masuk. Udah Ibu kirim ya. Silakan masuk ke link fisiknya dan kerjakan tugas yang ada. Udah masuk belum di WA grupnya? Udah ya. Silakan. Udah, Bu. Ya. Ibu mulai. Udah ada yang bunyi masuk ini. Udah pada masuk ini. Iya, tunggu. Ya. Kita mulai ya. Silakan dikerjakan tugasnya yang ada di kuis. Ya, perbaiki udah benar 1. Yang 3 juga udah benar. Bagus. Ya, keren ini. Udah benar 2 perbaiki. Ya, Bang Egi salah 1. Udah selesai semua. Ibu keluarkan. Kita lihat siapa yang dapat nilai tertinggi. Ya, untuk peringkat ketiga Rijal, peringkat kedua Egi, peringkat pertama Glapidia. Bagus sekali. Naila nilainya 100, Egi 90, Berbaiki 90. Bagus-bagus nilainya. Baik, kita akhiri sampai di sini untuk evaluasinya. Gimana evaluasinya terus? Udah paham ini untuk evaluasi. Mantap, berarti udah paham semua dengan materi struktur ini. Mudah kan soalnya? Udah paham kan? Paham, Bu. Yang itu nilainya udah bagus-bagus. 190 nilainya. Bagus. Ini mantap sekali ini anak ini. Jadi mudah-mudahan untuk di soal-soal berikutnya juga bisa mengerjakan dengan sangat baik seperti ini. Untuk nilai diskusi, kemudian untuk nilai evaluasinya udah bagus-bagus sekali. Pokoknya Ibu jempol 2 untuk kalian semua. Diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan yang menanggapi itu keren sekali. Mantap buat kalian. Evaluasi juga. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Evaluasi juga nilainya bagus-bagus sekali. Ini Ibu suka sekali nih. Nilainya 190, ada yang 80, dan semuanya tuntas nilainya. Tidak ada yang di bawah 70. Baiklah. Sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu mau ada yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini?
Saya, Bu. Grapedia. Ini nilainya tadi yang 100 ya. Mantap Grapedia. Ya, Grapedia, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gelapida Berdirta. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Iya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita membahas tentang struktur teks prosedur, yaitu judul, tujuan, bahan, dan alat, tahapan atau langkah-langkah, dan penutup. Iya. Ciri bagiannya, di tujuan berisi penjelasan tujuan, dibuatnya teks prosedur biasanya terdapat kata-kata yang dapat menarik perhatian. Ciri bahan dan alat, yaitu terdapat alat dan bahan yang dirinci sampai ukuran yang akurat. Iya. Ciri langkah, yaitu disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk paragraf atau bentuk penomoran, dan juga menggunakan kalimat perintah, saran, atau larangan. Ciri bagian penutup, yaitu terdapat kalimat ucapan selamat atau komentar umum yang memotivasi orang lain untuk melakukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Benar sekali. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Arif, mau menyimpulkan Arif? Arini? Mau Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Teks prosedur, cara membuat, dalam strukturnya terdapat bahan atau alat, sedangkan dalam struktur cara melakukan tidak memiliki struktur bahan dan alat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesimpulannya. Baiklah, kita refleksi lagi. Jadi pada hari ini pembelajaran kita tentang strukturnya. Yang pertama, cara membuat dan cara melakukan. Cara membuat itu strukturnya ada tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan ada penutup. Di cara melakukan juga sama, ada judul. Bedanya hanyalah di melakukan ini tidak ada bahan dan alat. Judul, lanjut ke langkah-langkah, kemudian ke penutup. Baiklah, Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjut ke materi menuliskan teks prosedur. Kalian akan menulis teks prosedur. Kalian akan membuat teks prosedur. Terima kasih untuk semuanya. Pelajaran hari ini luar biasa, mantap sekali. Kalian hebat, luar biasa. Untuk evaluasi semua nilainya sangat bagus sekali. Ibu hargai dan Ibu sangat bangga dengan kalian. Jadi nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu di KD 4.6 kita akan menulis teks prosedur. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita silakan untuk memimpin doa. Silakan, Bang Enggi. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman, setelah kita mempelajari materi, sebelum kita menutup pembelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Doa selesai. Amin. Jika ada perlu bantuan atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya, langsung saja WA Ibu di grup. Silahkan mau bertanya apa saja, yang penting jangan nanyakan pacarnya ya. Kalau menanyakan tentang tugas, silahkan hubungi Ibu. Kalau ada perlu bantuan, silahkan WA Ibu. Insya Allah Ibu akan membantu kalian. Kalau Ibu bisa, pasti Ibu bantu. Ya, Bu. Ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.